Oke, hari ini tanggal 21 Maret 2020. Ini jam 3.23 GMT. Di sini berarti terakhir diupdate itu jam 10.23. Sekarang recording jam 10.35. Berarti ini update sekitar 10-12 menit yang lalu. Kasusnya hari ini segini, active case-nya ini 172.750. Berarti kan nambah. Kemarin kan 150-an ya. Udah nambah lagi. Oke. Terus kita lihat dari yang total bawahnya, Cina pertambahannya cuman 41. Dia belum ada nambah banyak lagi kan, dari kemarin berarti 20, 30, 40-an gitu nambahnya. Active case-nya dia cuman 6.000. Berarti udah dikit malah setara sama South Korea. Ini yang bahaya, ini Italia nih. Masih makin banyak lagi. Kemarin kalau nggak salah 36.000 ya. Itu USA juga makin banyak tiba-tiba. Dari awal-awalnya cuma 500-an, sekarang segini. Kalau Cina itu kalau nggak salah kemarin baca berita di Wuhannya katanya udah berapa hari udah nggak ada penambahannya sih malahan. Jadi sebenarnya mereka tinggal nungguin ini habis, mereka udah selesai. Coba kita lihat Indonesia. Oke, Indonesia 369. Udah nambah 60 ya dari kemarin, dari 24 jam yang lalu berarti. Itu pertambahannya 60. Meninggal yang kemarin itu berapa ya? 25 kan? 25 jadi 32, udah nambah 17. Yang total recoverednya 17. Dari sebelumnya 15 kan ya. Ini pergerakannya lambat banget sih. Buat recoverednya. Malah lebih cepat yang meninggal. Malah ini masih 10% tingkat mortality rate-nya. Kita lihat berita-berita di bawah. Ya ini banyak kasus-kasusnya di US, soalnya state mereka kan banyak banget nyebar-nyebar. Oh ya, ini kan yang di Cina for the third day, udah 3 hari berturut-turut nggak ada new case, nggak ada kasus baru di Wuhan dan Hubei. Ini ada source-nya. Kita lihat. Bahasa Mandarin nggak bisa baca ya. Ya gitu. Ya berarti kan dari Cina itu pertama kali kan akhir Desember, anggap aja dihitung Januari, Februari, Maret ya, sampai sekarang udah tanggal 20-an kan, 3 bulan. Buat 3 bulan mereka sudah bisa meng-recover sekitar 70 ribuan orang dari total 80-an ribu orang yang kena kasus. Butuh 3 bulan. Dan itu pun Cina, orangnya yang kerjanya super cepat dan super disiplin itu. Jadi kalau negara-negara lain ya coba kita lihat aja ya nanti mereka berapa lama buat turun. Makanya kalau Indonesia sih bisa turun dalam 3 bulan sih ya, semoga lah ya. Kalau 3 bulan berarti kan dari Februari, Maret, April, Mei, ya Mei kira-kira baru selesai. Ya kalau bisa sih sebelum hari raya. Kalau hari raya masih ketemu-ketemu ya susah. Nyebarnya pasti lebih gede. Ini berita hari ini. Siapa ya? Detri Warmanto.
Aktor. Oh, oke. Aktor berarti nggak tahu aktor apa. Maaf ya, jarang nonton film Indo. Merasa kayak masuk angin dikit. Ya, berarti gejala-gejalanya mirip masuk angin sih. Jadi ya mesti. Tapi kemarin dengar-dengar banyak rumah sakit yang jadinya menampung pasien-pasien batuk pilek karena ya pada parno gitu, jadinya malah penuh rumah sakitnya. Ya kalau bisa di rumah dulu aja sih. Ke rumah sakit juga malah kena kontaminasi lain-lain, malah lebih gampang kena. Ini obat yang kemarin ada ini kan dipesen sama Jokowi itu, Avigan Chloroquine. Buat apa ya? Chloroquine. Oh, dicoba oleh 3 negara. Ya, semoga obatnya bisa kepake. Cuman 2 juta. 2 juta emang cukup ya? Ini obat sekali pakai atau antivirus yang dari Jepang? Oh, ini yang oleh Fujifilm yang katanya sahamnya langsung naik itu. Berarti ini obatnya dibuat oleh Jepang. Jadi katanya setelah pakai itu mereka bisa negatif dalam waktu yang relatif singkat. Rata-rata 4 hari. Kalau sebelumnya 11 hari baru sembuh, ini 4 hari bisa sembuh. Ini katanya nggak ada efek samping. Ya, dicoba deh. Nggak tahu deh. Chloroquine. Ini chloroquine. Obat ini obati malaria menyebabkan oleh darah merah. Oh, ini biasa buat malaria. Ini buat apa ya? Oke, yang satunya nggak ada efek samping, yang ini efek sampingnya bahaya. Jadi nggak tahu kenapa perlu dua-duanya. Terus ya, ini yang kemarin wali kota Bogor. Kita lihat gejalanya gimana. Jadi yang ini ya kondisi baik-baik saja, nggak ada gejala, berarti ya meskipun nggak ada gejala belum tentu kalian nggak kena. Batuk-batuk kecil yang tidak parah. Ya kalau misal belum ada yang komplikasi sih harusnya sih bisa lebih sembuh ya. Oh ya, ini sekalian ada kemarin dapat, ini ada websitenya bagus, nanti tulis dari CNN. Ini bisa ada infografisnya, lumayan simple lah buat dimengerti dan lucu gitu. Cuman tentang corona sih, ini bisa diklik. Mengenal virus corona. Itu ada tentang ini penjelasannya dikit, menyebarnya lewat mana nih, ada bedanya MERS. MERS itu kan dari unta. Kalau musang kan dari musang itu bikin SARS. Yang COVID ini diduga dari kelelawar. Inkubasi 2-14 hari. Jadi masa inkubasi itu ini dijelasin. Kalau sering denger inkubasi itu apa sih? Inkubasi saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus.
hingga menunjukkan gejala awal. Jadi selama 14 hari itu kamu belum ada gejala-gejala, pas munculnya gejalanya ya setelah 14 hari itu. Padahal udah kenanya 14 hari yang lalu. Nah, terus ini resikonya kalau rata-rata kan memang orang tua ya, 70 tahun ke atas. Yang ini yang bisa serius berbahaya gitu, soalnya kan orang tua kan banyak komplikasi yang lain-lain gitunya, jadi makanya bahaya kalau kenanya ke orang tua. Terus yang buat punya diabetes, sakit jantung, atau masalah pernafasan ini juga bahaya resikonya. Yang sembuh ada, ini WHO menyatakan 80% sembuh tanpa perawatan khusus. Belum ada vaksin, ya vaksinnya sih ada, dengar-dengar ada yang udah buat, cuman masih dites kalau nggak salah. Nah, pandemi, buat yang sering dengar kata-kata pandemi di berita nih, artinya ternyata WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Berarti pandemi adalah wabah yang meluas ke berbagai negara. Dengan ini ada kriteria umumnya, virus menyebabkan kematian, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut dan tak terkendali, virus menyebar ke hampir seluruh dunia, makanya disebutnya jadi pandemi. Oke. Tadi mengenal ya, ini mencegah cuci tangan, sanitizer dengan alkohol minimal 60%. Di bawah itu nggak ngefek, soalnya bakterinya masih bakal hidup. Jadi yang ada dari vodka bisa bersihin itu nggak bisa ya. Vodka aja 40% alkoholnya. Hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. Ini penting, tapi susah sih. Dikit-dikit pasti nyentuh. Etika bersin. Ada etika bersin, guys. Oke. Ya, teorinya sih paham ya, cuman kan sering nggak sadar gitu. Cuci tangan, ya pokoknya cuci tangan sering-sering lah. Ya susah sih, habis pegang apa dikit, habis cuci tangan juga pegang handle itu, pegangannya toiletnya juga kotor lagi. Mengobati. Oh, ini bisa nih kalau yang nggak punya hand sanitizer. Ada formulanya WHO. Caranya begini. Masalahnya sekarang nyari alkoholnya susah, yang lainnya juga susah, bahan-bahannya jadi percuma. Terus yang jual juga mahal-mahal. Ya, gitulah. Obati corona. Gejalanya umum banget. Pilek, sakit tenggorokan, ya gitulah gejala flu. Pokoknya yang diwaspadai sih ini mungkin ya, demam. Kalau ada demam sih, kalau flu kan nggak selalu demam ya, kalau ada demamnya sih baru dicek. Nih hotline-nya boleh dicatat, meskipun belum pernah coba sih bisa langsung connect atau enggak ya, semoga dilayani dengan baik. Harus ke rumah sakit mana nih? Ini memang bisa ya, coba. Jakarta. Oh, ada. Oke. Boleh. Ini bisa cek darahnya masing-masing. Ini lucu sih, bisa muncul gitu. Tapi ya yang kalau daerah banget sih ya susah sih. Kasian yang harus 5 jam ke kota gitu, yang dari Papua, NTT. Ya kalau ini lihat yang website sebelumnya lah ya, lebih itu. Oke, sementara ini dulu. Besok kita update lagi ya. Bye.